Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama Ibu di pelajaran matematika. Kali ini, pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang transformasi geometri. Namun, sebelum Ibu menyampaikan materi tersebut, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan IPK. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan transformasi geometri yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Kemudian indikator yang harus kalian capai yaitu menjelaskan definisi refleksi, menganalisis hasil refleksi, serta menganalisis langkah-langkah menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Indikator pencapaiannya, melukis bayangan benda hasil transformasi, melukis dan menentukan koordinat bayangan benda, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan definisi refleksi, menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil refleksi, melukis bayangan benda hasil transformasi refleksi, melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi refleksi, melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi refleksi berulang dengan tepat, serta menyelesaikan masalah sehari-hari yang berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi dengan percaya diri. Transformasi. Apa itu transformasi? Apakah ada yang tahu apa itu transformasi? Lalu, apa hubungannya transformasi geometri dengan transformer? Pastinya kalian telah melihat film Transformer ya? Ya, Transformer itu merupakan film yang menceritakan perubahan kendaraan menjadi sebuah robot yang memiliki senjata untuk mengalahkan musuh. Kalau kendaraan menjadi robot, artinya ia melakukan perubahan. Ya, perubahan apa yang ada? Yaitu perubahan bentuk. Fokusnya transformer ialah kemampuan melakukan perubahan bentuk dari kendaraan menjadi sebuah robot. Lalu, apa hubungannya dengan transformasi? Ya, transformasi geometri pun merupakan perubahan benda. Ya, transformasi geometri pun merupakan suatu perubahan posisi dari awal ke posisi lain atau dapat dikatakan dengan suatu perubahan perpindahan. Sekarang sudah tahu kan apa itu transformasi geometri? Dan apa perbedaan dengan transformer? Lanjut simak yuk tentang jenis-jenis transformasi berikut. Transformasi itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Yang akan kita bahas pertama adalah refleksi atau pencerminan. Pernah nggak kalian bercermin? Apa yang kalian lihat pada cermin? Apa yang dapat kalian simpulkan dari cermin? Apakah jarakmu sama dengan jarak benda yang ada di cermin? Ya, refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Pencerminan biasanya terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai cermin. Nah, berikut ini merupakan sifat-sifat dari pencerminan. Sifat yang pertama, bentuk objek itu akan sama dengan bentuk bayangannya. Yang kedua, jarak objek ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Dan yang terakhir, pada refleksi juga digunakan pendekatan koordinat. Nanti kalian bisa menggambar dalam bidang koordinat kartesius. Di sini ada tabel hasil refleksi titik X, Y pada bidang koordinat kartesius. Tabelnya dapat kalian lihat seperti ini. Untuk lebih memahami, perhatikan soal berikut ini. Trapesium KLMN mempunyai koordinat titik K 2,4, L 4,3, M 4,2, dan N 2,1. Trapesium KLMN direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan trapesium K aksen. Trapesium KLMN direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan trapesium K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Gambarlah trapesium KLMN tersebut.
Tentukan koordinat titik dari K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan sebuah aplikasi untuk geometri, yaitu aplikasi GeoGebra. Perhatikan, simak video berikut. Aplikasi GeoGebra kurang lebih seperti ini tampilannya. Ketika kita tadi diberikan suatu permasalahan untuk menggambar, yaitu menggambar sebuah trapesium, langkah pertama kalian harus membuat titik awalnya dulu. Titik K, L, M, dan N. Tadi titik K itu berada pada 2,4. 2 untuk X dan 4 untuk Y. Titiknya berada di sini. Dan titik L ada pada 4,3. Berarti di sini. Titik M ada pada 4,2. Di sini. Dan titik N ada pada 2,1. Nah, ini merupakan bentuk trapesium KLMN yang telah kita gambar di dalam bidang GeoGebra, atau kalian dapat menggambarnya di dalam buku berpetak. Yang kedua, kalian harus menentukan bayangan trapesium ini yang dicerminkan terhadap sumbu X. Caranya, klik refleksi objek pada garis, klik gambar, klik sumbu X, karena kita akan merefleksikan terhadap sumbu X. Ya, dan inilah hasil pencerminannya. Jadi, pencerminannya adalah titik A berada pada 2,-4. Dan titik B ada pada 4,-3. Titik C ada pada 4,-2. Dan titik D ada pada 2,-1. Demikian penjelasan untuk pencerminan hari ini. Terima kasih telah menyimak video Ibu. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.